Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, ya tadi saya 2 kali ya khotbah di sini. Tadi pagi juga ada penyerahan anak dan 2 anak laki-laki namanya sama-sama Yosua ya Pak ya. Yang tadi pagi juga Yosua ya Pak. Saudara yang kenapa orang tua itu memberi nama bagus ya? Jadi kalau yang di sini belum punya anak ya, tolong kalau kasih nama anak itu cari di Alkitab. Tadi kita lagi di ruang hamba Tuhan, ada seorang ibu masuk ya, dia mau ketemu sama Pak Victor. Kenapa Bu mau ketemu? Anak saya mau dibaptis Pak, mau minta nama ya, minta namanya itu yang berarti ya anak berkat ya. Jadi kita percaya bahwa seorang ibu itu atau orang tua memberikan nama kepada anak itu sesuai dengan doa. Amin apa amin. Dan nama kita itu semua Tuhan yang sudah ya menggariskan. Dan nama itu doa, nama itu harapan. Dulu ada seorang tuh datang kepada saya, dia bilang gini, Bu, saya itu mau kerja di mana-mana ditolak semua Bu. Kenapa? Karena saya diberi nama sama orang tua saya Prihatin. Ada di sini namanya Prihatin. Biasa memang orang Jawa itu ya suka memberi nama sesuai dengan keadaan. Tapi yombo ojo dikei nama Prihatin toh yo Bu. Ya, dulu ada orang di sini namanya Clara gitu ya. Saya bilang, namanya orang Jawa kok kayak orang bule ya, Clara. Bukan Bu, waktu itu saya dilahirkan dalam keadaan keloro-loro. Jadi dikei nama Kloro, bacanya Clara, tulisannya ya tapi itu keloro-loro. Yombo ojo toh. Saudara, di Alkitab ada seorang yang diberi nama juga tidak bagus. Makanya kalau kasih nama itu hati-hati. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, kita tuh sering ya menyanyikan lagu ini yang kita tahu bersama dengan judulnya tuh Doa Yabes. Ya, tapi wah kalau nyanyi itu luar biasa pasti ya. Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makanya banyak orang kasih nama anaknya itu Yabes. Ya, padahal arti nama Yabes itu apa? Penderitaan atau kesakitan. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, coba kita lihat 1 Tawarik pasal yang keempat ya, ayat yang ke-1 dulu kita baca sampai dengan ya ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat di sana dalam 1 Tawarik ini adalah kisah keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, dikatakan ini keturunan Yehuda. Ayat yang pertama, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Kalau saudara baca sini ada nama-nama banyak di situ, semua nama. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai, dan Lahat itulah kaum-kaum orang Sora. Inilah anak-anak Etam, Yisril, Isma, dan lain sebagainya. Kalau kita baca itu semua isinya nama-nama. Tapi yang menarik saudara, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan begini, baca bersama 1, 2, 3 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes itu yang berarti menderita atau kesakitan itu diberikan oleh ibunya. Karena pada saat itu ibunya dalam keadaan menderita. Ya, bahkan bukan hanya ibunya. Saudara, ya kisah dari 1 Tawarik ini ditulis. Ini adalah satu kisah ketika pada waktu itu bangsa Israel ya, mereka baru kembali dari pembuangan. Ya, ini adalah satu kisah silsilah kerajaan Yehuda dari 1 Tawarik ini. Dan ketika kitab ini ditulis ya, ketika itu orang-orang Yehuda itu mereka baru kembali dari pembuangan di Babel. Seperti yang kita tahu bersama ya, pada abad ke-6 sebelum Masehi itu Yerusalem dihancurkan
oleh kerajaan Babel, dan akhirnya mereka dibawa ke Babel, ditawan selama 70 tahun. Bayangkan saudara, ya, ditawan 70 tahun, dibawa pindah ke satu tempat yang mereka tidak mau dan pasti tidak nyaman, dan di sana mereka ya disuruh bekerja selama 70 tahun di Babel. Mereka hidup di dalam pembuangan. Lalu ketika sudah selesai masa pembuangan itu seperti janji Tuhan, mereka disuruh pulang. Nah 70 tahun mereka sudah tinggalkan rumah, mereka sudah tinggalkan kotanya, lalu disuruh balik lagi. Kira-kira keadaannya masih sama seperti itu enggak? Ya udah beda semuanya. Mungkin rumahnya udah enggak ada, mungkin di situ tinggal rerumputan. Mereka melihat banyak hal yang sudah berbeda. Kembali dengan masa kritis, kembali kepada negeri yang tadinya mereka tinggali, dan pasti keadaannya tidak enak saudara. Nah di tengah-tengah keadaan seperti itu saudara, seorang yang bernama Yabes ini lahir. Jadi coba kita bayangkan keadaannya. Di tengah baru pulang dari pembuangan 70 tahun, masuk ke daerah lagi itu dalam keadaan yang sudah tidak nyaman. Mereka sedang ada dalam pergumulan. Bahkan bangsa Israel pada waktu itu juga sedang di dalam situasi yang sulit. Ya, mereka sedang bertanya-tanya apakah penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan itu masih akan tergenapi atas mereka, karena kesulitan ada di depan. Di saat seperti itu, ibunya Yabes ini hamil, lalu melahirkan. Makanya kalau mau hamil itu lihat-lihat keadaan. Amin Bapak Ibu. Jangan sembarang hamil saja. Ya, itu orang nanti waduh lagi dalam keadaan susah, akhirnya karena sukar. Saya takutnya lagi banyak utang, dikejar-kejar orang, anaknya lahir dinamain debt collector. Ya jangan sampai begitu ya. Makanya perhatikanlah dengan seksama waktu-waktu yang ada. Nah di tengah keadaan yang sulit, mamanya ini hamil melahirkan anak, lalu diberi nama Yabes ya. Tadi dikatakan di sana yang artinya apa? Tadi dikatakan yang artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, di dalam penderitaan saudara. Ayat yang berikutnya berkata Yabes akhirnya apa? Berseru kepada Tuhan. Dengar baik saudara, sekalipun mungkin orang tuamu memberi engkau nama yang tidak sesuai, atau keadaan memaksa kita melihat bahwa segala sesuatu tidak ada harapan lagi, atau mungkin orang berkata memang sudah nasib dari nenek moyangmu itu, kau itu dilahirkan miskin, jadi tidak mungkin lagi engkau bisa diberkati. Dengar baik-baik, sesuatu terjadi ketika Alkitab berkata dan mencatat Yabes apa? Berseru. Waktu dia berseru, ketika dia memalingkan imannya kepada Tuhan, ya, dia berseru kepada siapa dikatakan? Kepada Allah Israel. Hari ini, apakah engkau berseru kepada Tuhan? Engkau mengalami masalah, penderitaan, kepada siapa engkau berseru? Saya berseru sama mertua, Bu. Ya, bertobat. Jangan berseru kepada orang tua ketika engkau ada masalah. Jangan berseru kepada mertuamu. Jangan berseru kepada pendetamu. Datang sama Pak Victor, Pak saya ini gak punya uang Pak. Ya, tolong Bapak bantu saya lah, jatuh tempo ini Pak, besok 6 juta Pak. Ya ada loh orang-orang begitu. Datang sama saya, Bu besok saya harus bayar 8 juta. Ibu bisa bantu gak? Tolong bayari Bu. Ya banyak jemaat begitu. Saya sudah dikejar-kejar. Saya bilang saya juga dulu pernah dikejar-kejar. Tapi saya nggak datang sama manusia dan meminta uang. Saya duduk di kaki Tuhan, aku berseru kepada Tuhan. Kalau engkau berseru kepada manusia, manusia cuma bisa tolong engkau bulan ini aja. Tapi kalau Tuhan yang menolong, diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Katakan amin. Ya, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari manusia, cari Tuhan. Iya, datang lagi Bu, saya mau berbagi Bu. Berbagi apa? Pergumulan. Enggak usah, saya sudah banyak sama saya pergumulan. Kasih sama yang butuh saja. Ya, enggak usah bagi-bagi pergumulan. Ya, pergumulan itu datang serahkan ke Tuhan, di kaki Tuhan, duduk curhat.
Dalam keadaan yang pahit, Yabes mengerti bahwa nasibnya mungkin pahit. Dia diberi nama Yabes, itu pasti akan menjadi olok-olok. Mungkin dia dibully, karena artinya namanya itu penderitaan, penyakitan, kesakitan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada anak kita dikasih nama penyakitan, di sekolah bilang, "Hei, penyakitan, penyakitan." Enak gak saudara? Kemarin saya baca berita ada anak 4 SD bunuh diri loh saudara, karena dibully di sekolah. Ya, jadi Yabes itu secara manusia nasibnya, masa depannya sudah buram. Dipanggilnya aja penyakitan. Penyakit itu penyakit datang loh. Kan kasihan saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah nasib ya menjadi sebuah rencana Tuhan yang indah. Waktu apa? Alkitab berkata, waktu Yabes berseru kepada Allahnya. Saudara, penting hari ini berserumu kepada siapa? Mari datang berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Tidak usah berseru ke saya. Saya ini HP saya penuh orang konseling. Ya konselingnya juga saya selalu jawabnya apa? Cuma apa? Berdoa. Cari Tuhan. Kita ini tidak bisa bikin apa-apa. Pendeta juga nggak bisa bikin apa-apa. Tugas saya membawa jemaat itu datang bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan bertemu saya. Makanya saudara jangan taruh imanmu kepada saya. Jangan taruh imanmu pada Pak Victor. Taruh imanmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menjawab. Tidak ada manusia hebat, nggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dengan iman saudara yang hebat. Ya, dan akhirnya Yabes itu berseru. Dia nggak suruh titip doa, ya titip ya, tolong serukan kepada Tuhan, enak aja. Emang Tuhan pakai makelar, pakai perantara? Datang sendiri, engkau yang harus berseru kepada Tuhan. Dikatakan lalu Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya apa? Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan agar nasibnya diubahkan. Agar apa yang sudah dibuatkan kepada dirinya, yaitu penderitaan, kesakitan, itu diubah Tuhan. Dia bilang apa? Dia berkata kiranya engkau apa? Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Makanya dia berdoa supaya jangan ada kesakitan, karena memang arti namanya itu adalah kesakitan. Apa doanya di sini saudara? Dia berkata kepada Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menjadi orang kaya dan menjadi orang yang diberkati dua hal yang berbeda. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati, ya. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Banyak orang yang pas-pasan kelihatannya tapi diberkati. Apa tolak ukur antara diberkati dan kaya? Orang yang kaya mungkin dia punya banyak harta, tapi dia tidak diberkati. Jadi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati. Karena kaya atau keberhasilan itu nggak bisa diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari berapa banyak yang dapat kita syukuri, dan itu bisa kita bagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang kaya belum tentu diberkati. Artinya apa? Walaupun dia punya banyak, dia belum tentu dapat menikmati banyak. Ya, seperti khotbah saya, penjaga villa sama yang punya villa. Ya, kemarin saya lihat pembangunan sekolah misi saudara, saya bersyukur Tuhan taruh itu di hati saya sehingga sekolah misi ya berkat jemaat di tempat ini juga ya yang sudah memberi banyak hal saudara untuk rencana Tuhan boleh terjadi. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih Semarang. Tadinya saya itu mau di Solo, ada di Karanganyar, tapi semuanya Tuhan belokkan. Ya, ketemu jemaat di tempat ini, Pak Agus memberikan tanahnya untuk kita pakai. Lalu ketemu Pak Iksanto yang membangunnya tanpa dibayar saudara, ya bahkan ikut nombokin. Ketemu Pak Victor yang punya banyak pengalaman di sekolah. Karena saya ini memang saya nggak punya pengalaman apa-apa saudara. Saya cuma bilang, Tuhan kenapa Tuhan pilih saya?
Saya ini nggak ada pengalaman apa-apa, tapi Tuhan tuh ngomong, aku cuma cari orang yang beriman. Karena imanku, iman yang dapat mewujudkan semua rencana-rencanaku yang besar di bumi ini. Ya, ketika kita punya iman, maka segala hal yang mustahil pun bisa terjadi. Jadi kemarin saya pergi lihat pembangunan sekolahnya sudah berjalan sejauh mana. Dan kita melewati di situ kan banyak daerah villa-villa. Banyak villa-villa yang kosong, saudara. Saya bilang sama Pak Victor, Pak ini villa-villa bagus-bagus banget ya. Iya Bu, tapi ini kosong. Tuh pada ditulisi dijual. Ya banyak orang punya villa tapi tidak dapat kesempatan menikmati villa. Penjaga villanya yang seneng. Nikmati villa, berenang di villa, goreng pisang, minum kopi. Yang punya villa cekot-cekot, mikirin bayar tagihan. Ya, jadi yang lebih dari pemenang yang mana? Penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara mau yang punya villa atau mau jadi penjaga villa? Ya, nggak apa-apa jadi penjaga villa asal diberkati toh. Hidupnya seadanya tapi enak gitu ya. Bisa menikmati daripada yang jadi punya villa tapi nggak menikmati. Bedanya orang yang kaya dan orang diberkati itu begitu. Yabes berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kesuksesan, keberhasilan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang mampu kita syukuri dan kita bisa bagikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya berdoa mau jadi kaya, minta sama Tuhan, aku mau menjadi orang yang diberkati. Ya, Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dan bukan hanya diberkati berlimpah-limpah, dia bilang apa? Dan perluas Tuhan daerahku. Artinya apa? Semakin kita diberkati berlimpah-limpah, itu artinya Tuhan akan pakai hidupmu berdampak lebih luas lagi. Biar Tuhan yang memperluas daerah kita. Gereja di tempat ini pun akan diperluas oleh Tuhan. Katakan, imani saudara. Ya, saya lihat nih sudah penuh ya jemaatnya sampai ya nggak dapat tempat nih. Tuhan akan kasih tempat yang lebih besar ya Pak Victor ya. Amin saudara ya, yes gitu ya. Bukan untuk ambisi manusia tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, untuk kepentingan Tuhan. Saya ini tidak bangun gereja karena panggilan saya memang bukan gembala. Ya, kalau saya jadi gembala nggak cocok saudara, nanti jemaatnya kepahitan semua. Datang Bu Dewi saya mau didoakan, nggak usah cari minta-minta didoakan, doa sendiri. Nah itu kan saya saudara ya. Kemarin ada pendeta di Manado, kita seminar di sana. Dia bilang, Bu Dewi, saya tiru loh, saya tiru ibu. Jemaat saya datang, saya bilang, jangan cari-cari pendeta, berdoa sendiri. Itu jemaat keluar Bu dari gereja saya. Saya bilang, Bapak Gembala, jangan tiru apa yang saya buat. Iya, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ini adegan berbahaya ini yang begini ya. Kalau Bapak nggak dipilih Tuhan untuk ngomong gitu, jangan, apalagi Bapak Gembala. Ya Pak Victor, kalau ada jemaat datang Pak Victor bilang, jangan cari saya, cari Tuhan. Dia keluar dari gereja Bapak. Ya, makanya Bapak dipilih jadi gembala, saya enggak. Ya, saya seperti ini. Orang aja datang, tuh pendeta sana mau loh didoakan. Ibu kok enggak mau? Kamu ikut saja pendeta sana, jangan ikut saya. Ya itu saya, karena memang ya saya panggilannya seperti ini. Ya tetapi di tempat ini Tuhan memberkati tempat ini. Bayangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dengar perjuangan di tempat ini saudara, bagaimana Pak Victor bersama teman-teman ya. Dan dari yang tidak ada sampai Tuhan bisa beri tempat ini yang begitu luar biasa. Dan tidak lama lagi Tuhan akan beri tempat yang lebih besar lagi buat jemaat di tempat ini. Untuk kepentingan Tuhan loh, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Pak Victor atau siapapun. Kalau untuk kepentingan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Tuhan memperluas daerahmu. Jemaat, ketika gerejamu diberkati dan gerejamu juga menjadi berkat bagi banyak orang, engkau juga jangan jadi jemaat yang cuma datang duduk diam pulang, nggak berubah, sampai tempat duduknya aja dikontrak loh. Ada loh jemaat-jemaat tuh yang ngontrak tempat duduk, pokoknya aku tuh harus di sini, kudu neng kene, setiap minggu kudu neng kene. Nih deh teko telat, orang udah duduk, ih kok duduk di sini? Ini padahal tempat saya loh. Ya, nggak usah di tag itu tempat duduk. Ya, yang penting engkau menjadi jemaat yang bukan hanya datang duduk pulang, hidupmu berubah.
Amin. Dan bilang, Tuhan perluas daerahku Tuhan. Ya, artinya apa? Bukan hanya dari segi ekonomi, keuangan engkau diperluas oleh Tuhan, tapi pelayananmu. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang belum pernah engkau temui, dan engkau akan berdoa bagi mereka, dan mereka akan dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Cari jiwa, menangkan jiwa, dan akan dibawa ke tempat ini, karena Tuhan akan memberikan satu tempat yang lebih besar lagi. Dan semua jemaat harus siap menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Saudara, banyak gereja, kenapa saya itu ditaruh Tuhan hati untuk bikin sekolah misi ini? Ya, karena gereja itu kebanyakan hanya berdoa tuayan, ya, tuayan menguning, tuayan menguning. Saya itu diberi Tuhan hati begini. Banyak gereja hamba Tuhan hanya berbicara tentang tuayan, tapi warningnya Yesus berkata, memang tuayannya banyak, tapi pekerjaannya itu cuma sedikit. Buat apa tuayan banyak kalau pekerja sedikit? Nah, hari ini Tuhan taruh tuh di hati saya, kamu harus bergerak, cetak para pekerja-pekerja itu, beri hati bagi mereka. Nah, di sekolah misi ini tadi Pak Victor sampaikan, kenapa nggak diterima, nggak usah daftar yang di atas 60 tahun ya. Ya, tapi saya mau melayani Tuhan Ibu. Berdoa saja sayang, kau so tua berdoa saja. Tidak bisa lagi dikirim misi Pak Victor. Ya, yang umur-umur sudah tua bukannya tidak berguna, tetap berguna, tapi kita itu cari yang muda-muda, batasnya 30 tahun. Kenapa? Mereka masih bisa dikirim. Ya, pergi sampai ke pedalaman-pedalaman untuk memenangkan Indonesia bagi kerajaan Allah. Kita tidak menangkan Indonesia buat gereja tertentu atau orang-orang untuk gereja tertentu, tapi bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita nggak hanya bicara satu denominasi gereja, ya, makanya juga kami hari-hari ini ada dalam pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan. Nanti kita pertengahan Maret ini bersama Pak Victor dan seluruh tim dari sini akan berangkat ke Manado. Saya dengar sudah 1000 lebih pendeta yang mendaftar, saudara, dari berbagai gereja. Jadi Tuhan tuh taruh di hati, hari-hari ini kita bergerak bagi tubuh Kristus. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Tadi pagi saya sampaikan, firman Tuhan berkata, ya, perjalanan bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita, terutama kita yang sekarang ini berada di zaman akhir. Saya bilang sama suami, udah kita habis-habisin buat Tuhan aja deh hari-hari ini. Ya, kita terus bergerak. Kalau dipikir capek nggak capek, saudara. Saya ini apalagi, ya, saya pernah 1 minggu itu terbang 10 kali loh. Ya, pernah makan malam di Kopeng, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura. Oh, hebat enggak saudara, ya, luar biasa. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan, aku mau terus bekerja bagi Tuhan. Hari ini saya khotbah di sini 3 kali. Nanti malam saya langsung pulang di Jakarta. Besok pagi saya khotbah di Jakarta. Besok siang saya sudah ada di Bandung. Apa saudara? Orang bilang, ibu capek enggak? Kalau bilang capek. Dan saya tuh sekarang pelayanan kita bukan cari uang lagi. Dari YouTube kami sudah diberkati. Tapi kenapa saya terus mau melakukan ini? Kenapa saudara? Karena saya tahu kita ada di zaman akhir. Enggak banyak waktu lagi bagi kita untuk santai-santai dengan hidup. Makanya saudara ada masalah, jalani aja, enggak usah terlalu banyak alay lebay. Ya, masalah mau bunuh diri lah, mau apalah, pret. Ya, baru masalah sedikit sudah ngomong begini-begini, enggak usah. Ayo kita berlari bersama Tuhan. Kita ada di hari-hari terakhir. Tuhan, saya dengan suami tanpa lelah kami mau terus melayani Engkau. Apa yang kami bisa perbuat, kami mau perbuat. Ini adalah proyek Tuhan. Secara manusia pun, apa yang Tuhan taruh untuk sekolah misi itu, saya sama sekali saya nggak punya pandangan, saya nggak punya apa. Ya, tapi ternyata ya begitu berjalan, Tuhan taruh semua juga di hati Pak Victor, ya Pak, luar biasa ya Pak ya. Saya tinggal datang, nanti Bu itu begini. Ya memang dia ahlinya. Jadi kita kan saling memperlengkapi.
Saya cuma punya iman, saya menangkap proyek Tuhan itu. Ketika sudah jalan ya Tuhan perlengkapi. Besok saya harus ke Bandung, saya ketemu dengan orang dari Amerika saudara. Dia cuma punya waktu besok, akan membicarakan tentang sekolah ini. Karena dia berkata, Bu, ini sekolah bukan hanya menjadi berkat bagi Indonesia, tapi dari situ akan keluar hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, saya siapa saudara? Jadi besok kita akan ketemu beberapa orang untuk membicarakan semua program di sekolah ini. Saya hanya mau melangkah dengan iman. Tuhan yang menyusun seperti puzzle. Dia perluas daerah kita. Hari ini itu pun berlaku bagi jemaat. Tangkap visi itu dari Tuhan. Kalau gembala saudara, tim pelayanan di tempat ini semua diberkati dan mau bergerak dengan hati Tuhan, itu juga akan terjadi kepada jemaat. Tuhan akan memberkati jemaat di tempat ini, memperluas daerahmu, pelayananmu, usahamu, bisnismu akan diperluas oleh Tuhan. Satu tujuannya untuk apa? Kepentingan kerajaan Allah. Kita sedang berpacu dengan hari-hari terakhir, hari-hari ini akan banyak hal yang terjadi, ya, dan kita harus segera saudara melakukan selama masih siang. Ayo kita bekerja dengan giat. Lalu di sana Yabes berkata, memperluas, kiranya engkau memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku. Sekalipun dia dinubuatkan, sekalipun dia diramalkan seorang pesakitan, diberi nama kesakitan, tapi dia percaya kalau tangan Tuhan yang menyertai itu akan menjadi berbeda. Katakan amin saudara. Mari kita minta penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan itu nol saudara. Kita minta hari Tuhan, sertai aku dengan tanganmu. Sertai aku Tuhan. Minta jangan jalani hidupmu dengan kekuatanmu. Sebab memang kita gak punya kekuatan apa-apa. Bilang, Tuhan aku minta sertai aku dengan tanganmu. Yabes berkata, bukan hanya Tuhan berkati berlimpah-limpah, bukan hanya minta diperluas daerahnya, tapi dia bilang, tanganmu Tuhan, biarlah tanganmu yang menyertai aku. Saudara, kekuatan kita terbatas, kita manusia gak bisa apa-apa. Ya bahkan hari ini kalaupun Tuhan bilang kita kembali loh. Kita pulang loh. Saya pun kalau hari ini Tuhan suruh balik saya. Ya, enggak ada satupun dari kita yang bisa menentang kedaulatan Tuhan. Tapi karena itulah jangan engkau sombong menjalani hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Katakan Tuhan, sertai kami dengan tanganmu. Biar tangan Tuhan yang menyertai kami. Ya, bukan dengan kekuatan kami. Artinya apa? Dia tahu benar. Kalau tangan Tuhan yang menyertai, maka tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita jangan, tadi pagi saya sampaikan, jangan berputar seperti bangsa Israel. Mereka tinggal besok itu mau masuk tanah perjanjian loh. Tinggal beberapa saat lagi memasuki tanah perjanjian. Yosua kirim 12 pengintai. Yang 10 datang membawa kabar busuk. Dan berkata tidak mungkin. Memang negeri itu penuh susu dan madu. Tapi kita gak mungkin masuk. Orang-orangnya di sana, orang-orang yang besar dan gagah perkasa. Kita ini cuma seperti belalang di mata mereka. 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata berbeda. Mereka berkata memang negeri itu penuh susu dan madu. Dan memang orangnya raksasa-raksasa. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan masuk ke negeri itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena tangan Tuhan. Tapi cuma 2 orang yang bicara begitu, Yosua dan Kaleb. 10 orang membawa kabar busuk. Dan memang kabar busuk itu lebih enak didengar daripada kabar baik. Dan saya berdoa jemaat di sini lebih suka mendengar kabar baik daripada kabar busuk. Amin. Ya, yang melemahkan iman tuh kabar busuk saudara. Dan akhirnya bangsa itu semuanya berontak, mereka marah, mereka bilang kita lempari saja Musa dengan batu. Lempari mereka dengan batu. Kita angkat pemimpin baru lalu kita kembali ke Mesir. Ngapain kita mati di sini? Waktu mereka hendak melempari Musa dengan batu, kemuliaan Tuhan turun saudara. Saat itu juga Tuhan melawat mereka. Mereka tersadar.
Dan tapi Tuhan berkata, mulai hari ini engkau harus berputar 40 tahun di padang gurun. Padahal itu sudah mau masuk. Jadi berputar 40 tahun dan Tuhan bilang apa? Aku akan membunuh semua generasi pertama yang keluar dari Mesir, akan mati di padang gurun. Yang boleh masuk ke tanah perjanjian yang berusia 20 tahun ke bawah, di mana mereka orang-orang yang tidak terkontaminasi lagi pikirannya. Generasi pertama semua mati dibunuh di padang gurun, tidak memasuki tanah perjanjian, tidak melihat janji Tuhan. Hanya mereka yang lahir di bawah generasi kedua itu. Saudara, lihat betapa penting kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Kalau kita percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Dan akhirnya apa terjadi ketika Yosua meneruskan perjalanannya, bahkan Musa pun tidak diizinkan masuk. Hanya Yosua dan Kaleb generasi pertama yang melihat tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena mereka berkata, mau itu orang besar raksasa, percayalah tangan Tuhan loh yang menyertai kita. Ya, penting bagi kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, ada banyak perkara besar yang bisa Dia lakukan lewat hidup kita. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi karena tangan Tuhan menyertai saya, saudara. Siapa saya? Kalau hari ini Tuhan perluas daerah pelayanan saya, itu semua hanya karena tangan Tuhan. Tidak ada karena kegagahan atau kekuatan kita, semua karena tangan Tuhan. Makanya Yabes berkata, sertai aku Tuhan. Dan dia katakan di sana, melindungi aku daripada malapetaka. Yabes sungguh-sungguh meminta dari malapetaka dan juga kesakitan, jangan sampai menimpa aku. Kenapa? Karena itulah arti namanya. Ya, malapetaka, kesakitan, penderitaan. Hari ini kalau ada yang namanya prihatin, engkau tidak akan prihatin lagi. Ya, kalau masih bisa ganti akte sih ganti aja ya. Karena sulit melamar pekerjaan. Benar, ada dulu yang konseling sama saya, bolak-balik ke perusahaan manapun masukin lamaran ditolak karena namanya prihatin. Kata perusahaannya, nanti kamu masuk sini perusahaan kami juga jadi prihatin. Ya, saudara. Tapi kalau Tuhan yang mengubah segalanya, tidak ada kutuk yang tidak bisa dirubah menjadi berkat. Kalau tangan Tuhan yang menyertai kita. Kenapa? Yesus sanggup melakukan lebih banyak. Yesus sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita doakan. Dan Yabes tahu itu, karena itu dia datang. Dia berseru kepada tujuan yang benar, yaitu kepada Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa. Tidak ada lagi dari kita yang datang berseru kepada mertua, datang berseru kepada orang tua, ada masalah cari orang tua, ada masalah cari siapa-siapa. Bahkan kalau bisa enggak usah berseru sama Pak Victor. Ya, justru bantulah beliau. Boleh tanya, Pak, apa yang kami bisa bantu dalam pelayanan? Ya, jangan berseru kepada dia bawa masalah. Pak, saya mau berbagi dengan Bapak, berbagi apa? Berbagi penderitaan. Enggak usah mau Pak Victor. Bilang aja saya juga sudah banyak penderitaan saya. Jangan kau kasih lagi saya penderitaan. Ya, berbagi itu uang, jangan berbagi penderitaan. Amin. Ya, kalau penderitaan gak usah tepuk tangan, lakukan saja. Ya, penderitaan itu engkau datang kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa. Ya, nggak usah cari orang curhat kanan kiri, curcol kanan kiri. Datang sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Manusia gak bisa tolong kita, sehebat apapun dia. Pendeta gak bisa tolong kita. Yang bisa menolong kita itu Tuhan yang hebat. Karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi, ayo di hari-hari zaman akhir ini, biar iman kita semakin teguh di dalam Yesus. Apapun prediksi, memang akan banyak hal terjadi di tahun ini. Kita nggak tahu, keadaan begitu tidak menentu. Bahkan Indonesia, iklimnya sedang memanas menjelang pemilu. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa, ya, supaya benar-benar kehendak Tuhan terjadi buat bangsa ini. Ketika ada orang-orang benar berdiri di kepemerintahan, makanya di mezbah doa setiap malam kita berdoa, Tuhan sucikan negeri ini, bersihkan dari oknum-oknum yang tidak benar. Hari-hari ini kita lihat terus bangsa ini dibersihkan Tuhan. Ya, dari hal-hal yang tidak berkenan dibersihkan. Ya, mulai dari TN hari ini kita melihat, ya, bangsa ini sedang terus dibersihkan Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa dan berdoa. Cuma itu kekuatan kita.
Mari hari-hari ini kita semakin meneguhkan iman kita. Datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, saudara. Sekalipun orang merancangkan kegagalan atas hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu, kalau Tuhan yang menyertai, tangannya menyertai, maka tidak ada perkara yang mustahil. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna dan rancangannya penuh damai bagi hidup kita. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.